70.000 tentara Israel terkepung di Suriah. Inilah kenyataan yang mengguncang dunia ketika Hizbullah dan Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran yang tak terduga. Semua berawal dari langkah nekat Israel yang mencoba memperluas operasi militernya di perbatasan Suriah-Lebanon. Mereka menganggap serangan cepat bisa menekan pergerakan Hizbullah yang selama ini menjadi lawan utama di kawasan. Namun perhitungan itu ternyata salah besar. Justru langkah ini menyeret puluhan ribu pasukan Israel ke dalam perangkap yang sudah lama dipersiapkan oleh Iran dan Hizbullah. Serangan itu terjadi dalam hitungan jam. Ribuan roket ditembakkan dari arah Lebanon, sementara pasukan darat Hizbullah menutup jalur logistik Israel di perbatasan Suriah. Iran, yang selama ini diam di balik layar, turun langsung dengan dukungan drone kamikaze dan sistem rudal jarak jauh. Hasilnya, 70.000 tentara Israel yang awalnya digadang-gadang sebagai kekuatan penentu justru kehilangan jalur suplai, terkepung di medan asing, dan tak mampu bergerak bebas. Situasi ini bukanlah kejadian spontan. Intelijen regional sudah lama memperingatkan bahwa Hizbullah bersama Iran sedang menyiapkan operasi balasan yang jauh lebih besar dari biasanya. Mereka tidak hanya ingin melukai, tetapi ingin memberikan pukulan strategis yang bisa meruntuhkan moral pasukan Israel. Ketika Israel memutuskan masuk lebih jauh ke wilayah Suriah, sebenarnya mereka sudah masuk ke jebakan yang tertutup rapat. Bayangkan, puluhan ribu pasukan bersenjata lengkap, tank dan kendaraan tempur modern Israel mendadak tidak lagi punya akses ke bahan bakar, amunisi, bahkan makanan. Jalur suplai udara pun tidak sepenuhnya aman karena Iran meluncurkan sistem rudal anti-udara canggih yang bisa menjatuhkan pesawat. Hizbullah di darat menutup jalur lintas dengan taktik gerilya, sementara unit-unit Iran mengatur strategi pengepungan ketat. Semua bergerak serempak membuat Israel tidak sempat menyusun rencana cadangan. Dunia pun terkejut. Bagaimana mungkin tentara yang selama ini dikenal sebagai salah satu militer terkuat di Timur Tengah bisa terkepung dalam jumlah sebesar itu? Media internasional segera menyoroti fakta bahwa Israel terlalu percaya diri, sementara Hizbullah dan Iran telah belajar dari setiap pertempuran sebelumnya. Mereka tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga memanfaatkan kelemahan logistik Israel yang selama ini bergantung pada jalur terbatas. Bagian awal dari konflik ini jelas menunjukkan bahwa perang di Timur Tengah bukan sekadar adu senjata, tetapi juga adu strategi, kecerdikan, dan keberanian. Israel mungkin punya teknologi canggih, tetapi Hizbullah dan Iran punya kesabaran, jaringan intelijen, dan kemampuan untuk menunggu momen yang tepat. Dan kini, 70.000 tentara Israel menjadi bukti bahwa kesalahan perhitungan sekecil apapun bisa berakibat fatal di medan perang. Ketika berita tentang 70.000 tentara Israel terkepung di Suriah menyebar, suasana di Timur Tengah mendadak berubah menjadi lebih panas dari sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Hizbullah dan Iran mampu melancarkan serangan balasan dengan skala sebesar ini. Selama bertahun-tahun, dunia hanya melihat Hizbullah sebagai kelompok militan yang kuat di Lebanon. Tetapi kali ini mereka menunjukkan diri sebagai kekuatan militer yang terorganisir, siap menghadapi bahkan pasukan elit Israel sekalipun. Serangan balasan dimulai dari udara. Ribuan roket ditembakkan secara simultan ke arah basis-basis Israel di Suriah dan juga beberapa titik di perbatasan Lebanon. Iron Dome, sistem pertahanan udara kebanggaan Israel, dibuat kewalahan. Biasanya Iron Dome bisa mencegah sebagian besar roket yang masuk, tetapi kali ini jumlahnya terlalu besar. Puluhan bahkan ratusan roket berhasil lolos, menghantam markas, gudang amunisi, dan konvoi militer. Sementara itu, di darat, Hizbullah menggunakan taktik yang sudah lama mereka latih, serangan gerilya yang dikombinasikan dengan teknologi modern. Unit kecil mereka menyerang jalur logistik Israel, meledakkan jembatan, menanam ranjau, dan menghalangi pergerakan tank. Tentara Israel yang terbiasa bergerak cepat di medan Gaza, kini harus menghadapi kondisi medan Suriah yang jauh lebih luas, bergunung-gunung, dan penuh dengan jebakan. Di sisi lain, Iran memainkan peran yang lebih besar dari biasanya. Mereka tidak lagi hanya menjadi pemasok senjata atau pendukung logistik, melainkan turun langsung dengan teknologi militer terbaru. Drone kamikaze buatan Iran berterbangan di langit Suriah, menyerang tank, pos komando, bahkan sistem komunikasi Israel. Serangan drone ini membuat koordinasi pasukan Israel semakin kacau. Banyak unit kehilangan kontak dengan markas utama, sehingga operasi menjadi terpecah-pecah dan tidak terarah.
Ketegangan semakin meningkat ketika Iran juga menembakkan rudal jarak menengah ke arah basis udara Israel yang berada di dekat Suriah. Serangan ini bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengirim pesan kuat. Iran tidak lagi bermain di balik layar, mereka kini terlibat langsung dalam perang terbuka. Di lapangan, tentara Israel mulai kehabisan suplai. Tank modern yang mereka andalkan, banyak yang tidak bisa bergerak karena kehabisan bahan bakar. Tentara yang terkepung harus bertahan dengan makanan yang semakin menipis, sementara moral mereka jatuh drastis. Mereka tidak pernah membayangkan akan menghadapi pengepungan sebesar ini, apalagi oleh kombinasi kekuatan Hizbullah dan Iran. Media internasional mulai menyoroti situasi ini. Beberapa menyebutnya sebagai kejutan strategis terbesar yang dialami Israel sejak Perang Yom Kippur tahun 1973. Kala itu, Israel juga lengah dan diserang secara mendadak oleh Mesir dan Suriah. Kini, sejarah seolah berulang, dengan Hizbullah dan Iran mengambil peran sebagai lawan tangguh yang mampu mengguncangkan dominasi militer Israel. Reaksi dunia pun terbelah. Sekutu Israel di barat, terutama Amerika Serikat, langsung mengutuk aksi Hizbullah dan Iran. Namun, di saat yang sama, Washington menghadapi dilema besar. Mengirim pasukan tambahan berarti memperluas konflik, tetapi membiarkan Israel terkepung juga akan menjadi pukulan telak terhadap citra kekuatan militer mereka di kawasan. Negara-negara Eropa menyerukan gencatan senjata, tetapi jelas bahwa kedua belah pihak tidak ingin berhenti begitu saja. Bagi Hizbullah dan Iran, ini adalah kesempatan emas. Selama bertahun-tahun, mereka selalu dalam posisi bertahan, menunggu serangan Israel, tetapi kali ini, mereka berhasil membalik keadaan, menunjukkan bahwa mereka bisa bukan hanya bertahan, tetapi juga menyerang dengan efektif. Para analis militer menilai, ini adalah bukti bahwa keseimbangan kekuatan di Timur Tengah mulai bergeser. Namun, keberhasilan Hizbullah dan Iran bukan tanpa risiko. Israel adalah negara yang terkenal tidak pernah tinggal diam jika merasa terancam. Setiap serangan besar terhadap mereka biasanya diikuti oleh serangan balasan yang lebih brutal. Pertanyaannya, apakah Israel mampu keluar dari pengepungan ini, atau justru mereka akan semakin terjebak dalam perang yang mereka ciptakan sendiri? Di dalam negeri Israel, berita tentang 70.000 tentara yang terkepung menimbulkan kegelisahan besar. Keluarga para prajurit menuntut pemerintah memberikan penjelasan, sementara oposisi politik mulai mempertanyakan keputusan strategis yang menyebabkan ribuan pasukan masuk ke dalam jebakan. Demonstrasi kecil bermunculan, dan tekanan politik terhadap pemerintah semakin besar. Sementara itu, di Beirut dan Teheran, suasana sangat berbeda. Jalan-jalan dipenuhi sorakan, selebaran kemenangan berterbangan, dan media lokal menyiarkan serangan balasan ini sebagai bukti bahwa perlawanan terhadap Israel bukanlah mimpi. Bagi banyak orang di dunia Arab dan Muslim, ini adalah momen yang membangkitkan semangat. Momen di mana Israel terlihat rapuh dan tidak berdaya. Pertempuran ini tidak hanya tentang roket, tank, atau drone. Ini adalah perang psikologis. Hizbullah dan Iran ingin menunjukkan kepada rakyatnya dan kepada dunia bahwa Israel bisa dikalahkan. Sedangkan Israel harus membuktikan bahwa mereka tetap kuat meskipun sedang berada dalam posisi sulit. Konflik di Suriah kali ini telah membuka babak baru dalam sejarah panjang pertarungan di Timur Tengah. Dengan 70.000 tentara Israel terkepung, semua orang tahu bahwa ini bukan lagi perang kecil di perbatasan, melainkan potensi pecahnya perang regional yang bisa menyerat banyak negara. Dunia kini menunggu. Apakah Israel mampu melepaskan diri dari jeratan Hizbullah dan Iran, atau justru terperangkap semakin dalam? Pengepungan 70.000 tentara Israel di Suriah hanyalah awal dari babak baru konflik yang lebih besar. Dunia kini menatap dengan tegang, karena semua tanda mengarah pada potensi pecahnya perang regional yang tak bisa lagi dibendung. Hizbullah dan Iran berhasil menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar ancaman kecil di perbatasan, melainkan kekuatan militer yang mampu mengubah peta politik dan keamanan Timur Tengah. Di Tel Aviv, para pemimpin Israel dilaporkan mengadakan rapat darurat sepanjang malam. Pertanyaan utama mereka sederhana namun menakutkan. Bagaimana cara menyelamatkan puluhan ribu pasukan yang kini terperangkap di wilayah musuh? Opsi serangan udara masif tentu ada, tetapi resiko jatuhnya korban sipil di Suriah akan memicu kecaman global yang lebih keras. Mengirim pasukan tambahan?
itu hanya akan memperluas lingkaran pengepungan. Setiap langkah tampak seperti jalan buntu. Sementara itu, Hizbullah dan Iran tampaknya tidak ingin langsung menghabisi pasukan Israel. Sebaliknya, mereka memilih strategi psikologis, menekan secara perlahan, melemahkan moral, dan membuat dunia melihat bagaimana pasukan yang selama ini dianggap tak terkalahkan bisa dibuat tak berdaya. Setiap hari pasukan Israel dikepung, setiap jam mereka kehabisan suplai, citra militer Israel di mata dunia semakin runtuh. Media internasional mulai menggunakan istilah Vietnam baru bagi Israel, mengingatkan pada perang panjang yang menguras tenaga tanpa kepastian kemenangan. Dan jika konflik ini berlanjut, tidak menutup kemungkinan Suriah akan menjadi kuburan politik bagi strategi militer Israel. Namun, ancaman sebenarnya justru lebih besar. Iran sudah mengirim sinyal bahwa mereka siap memperluas pertempuran jika Israel berani melancarkan serangan balasan skala penuh. Hizbullah pun memberi peringatan bahwa mereka baru menggunakan sebagian kecil dari arsenal roket yang mereka miliki. Artinya, yang terjadi sekarang hanyalah permulaan. Di sisi lain, negara-negara besar mulai gelisah. Amerika Serikat tentu tidak bisa tinggal diam jika Israel kalah telak. Rusia yang punya kepentingan di Suriah juga tidak akan melewatkan kesempatan memperkuat pengaruhnya. Turki, Arab Saudi, bahkan Mesir ikut waspada, karena mereka tahu api perang ini bisa merembet ke seluruh kawasan. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menang atau kalah, melainkan sampai di mana perang ini akan berhenti. Apakah penghubungan 70.000 tentara Israel akan berakhir dengan kompromi, atau justru menjadi pemicu perang dunia kecil di Timur Tengah? Satu hal yang pasti, Hizbullah dan Iran telah membuka mata dunia. Mereka berhasil menunjukkan bahwa dominasi Israel tidak lagi mutlak. Dan jika Israel gagal keluar dari jebakan ini, sejarah akan mencatatnya sebagai titik balik paling menentukan dalam konflik panjang di kawasan.